Thailand heboh. Di dalam freezer ini ditemukan jasad tubuh seorang lelaki bule pada tanggal 10 Juli tahun 2023 yang terpotong menjadi 13 bagian. Dia meninggalkan rumah sejak tanggal 4 Juli tahun 2023 dan resmi dinyatakan menghilang sejak saat itu. Bagaimana kisah ini bisa terjadi dan terungkap? Tetap stay dan slay ya teman-teman di channel ini. Wanita Thailand ini bernama Piraya Bunmak, berusia 24 tahun dan menikah dengan pria berkebangsaan Jerman sejak 5 tahun yang lalu dan menetap di Provinsi Chonburi, Pattaya, Thailand. Di malam tanggal 4 Juli tahun 2023 Piraya Bunmak gelisah menunggu kepulangan suaminya. Sejak jam 12 siang lewat 41 menit dengan mengendarai mobil Mercedes-Benz berwarna abu-abu dengan plat nomor 7146. Selang beberapa jam setelah itu, sang suami susah untuk dihubungi melalui telepon selularnya. Sang suami mengatakan kepada Piraya Bunmak, kalau akan pergi menjumpai teman sesama Jerman, untuk urusan bisnis jual beli tanah atau aset. Tapi tunggu sang suami tidak kunjung pulang ke rumah yang membuatnya semakin khawatir. Melalui sosial medianya Piraya Bunmak memposting pengumuman orang hilang. Bagi siapa yang bisa menemukan suaminya akan diberikan hadiah sebesar 3 juta baht atau setara dengan 1.350.000.000 rupiah. Dan barang siapa yang berhasil menemukan mobil Mercedes-Benz akan diberikan hadiah sebesar 100.000 baht atau setara dengan 45 juta rupiah. Dan di tanggal 5 Juli tahun 2023, lalu Piraya Bunmak resmi melaporkan ke kantor kepolisian setempat bahwa suaminya menghilang dan tidak bisa dihubungi lagi. Kepolisian pun menanggapi laporan itu dan memulai mengumpulkan informasi-informasi yang berkaitan dengan menghilangnya suami dari Piraya Bunmak. Dia adalah Hans-Peter Mack, warga negara Jerman. Pria berusia 62 tahun dan memiliki 2 orang anak lelaki dari pernikahan sebelumnya. Menikah dengan wanita Thailand yang bernama Piraya Bunmak sejak tahun 2018. Hans-Peter Mack merupakan miliarder dan bekerja sebagai broker real estate, atau istilah kerennya ahlinya dalam jual beli rumah mewah dan bisa meraup untung yang besar. Setelah laporan resmi tentang hilangnya Hans-Peter Mack diketahui banyak warga net di Thailand. Pada hari Minggu tanggal 9 Juli tahun 2023 ditemukannya mobil Mercedes-Benz milik Hans-Peter Mack di daerah parkiran kondominium di Nong Pru. Dan setelah diselidiki bahwa mobil Mercedes-Benz milik Hans tercium adanya bau pembersih kimia yang sangat kuat. Polisi juga mengatakan diduga kuat bahwa pelaku berusaha menghilangkan bukti kejahatan. Dan dari sinilah polisi mengamati dan menelusuri CCTV tepat di area Mercedes-Benz itu berada. Dan dari penelusuran CCTV juga didapatkan adanya mobil pick-up berwarna hitam sedang mengangkut box putih besar dengan dijagai oleh pria asing di belakang mobil pick-up tersebut. Di CCTV itulah, mobil terlihat berhenti di pemukiman rumah elit daerah Pattaya. Lalu polisi bertanya ke warga sekitar tentang rumah tersebut. Sebagian warga mengatakan sudah 4 hari tercium bau busuk dari dalam rumah itu. Dan mereka pun juga mengatakan sebelum timbulnya aroma busuk yang keluar dari rumah itu. Warga juga mengatakan ada beberapa orang asing yang berusaha gotong royong untuk menurunkan box besar berwarna putih tersebut dari mobil pick-up yang dimaksud. Dari keterangan warga inilah setelah mengantongi surat penggeledahan dari pengadilan, maka polisi berusaha masuk ke rumah tersebut ingin mencari tahu ada apa yang sebenarnya terjadi. Ternyata pintu rumah tersebut pun dalam keadaan tidak terkunci. Hingga mudah untuk kepolisian masuk ke dalam rumah tersebut. Dan pada tanggal 10 Juli ditemukanlah jasad tubuh pria bule di dalam freezer yang sudah terpisah menjadi 13 bagian. Di tanggal 11 Juli polisi mengumumkan secara resmi bahwa tubuh yang ada di dalam freezer adalah milik Hans-Peter Mack yang sudah menghilang sejak tanggal 4 Juli tahun 2023. Pelaku memisah tubuh korban dengan menggunakan gergaji listrik. Selain ditemukannya freezer dengan potongan korban menjadi 13 bagian. Adapun juga ditemukan gergaji listrik solatip serta plester plastik. Polisi menduga bahwa para pelaku belum sampai akhir untuk mengeksekusi korban hingga ke titik pembuangan. Tetapi sudah tertangkap oleh pihak kepolisian di Thailand.
Dari penelusuran CCTV, ditemukannya banyak pelaku kejahatan dalam kasus Hans-Peter Mack ini. Polisi mengatakan kalau tersangka ini memang berkelompokan melakukan perampokan dan sengaja untuk membunuh para korban. Korban dan incaran mereka memang pendatang asing yang berkantong tebal, bukan warga Thailand. Terbukti dari CCTV kalau para pelaku dengan sangat lihai memainkan tugasnya masing-masing. Dari kasus ini ditetapkan ada 7 pelaku kejahatan, 4 pria warga asing, 1 pria warga asing yang sudah mengubah kewarganegaraannya menjadi warga Thailand, serta 2 wanita warga Jerman. 1 pelaku yang menjadi otak atau dalang dalam kasus ini yaitu Olaf Thorsten Brickman atau yang biasa dipanggil Olaf, pria berkebangsaan Jerman usia 52 tahun yang sudah lama menetap di Thailand dan memiliki istri warga Thailand, ditangkap polisi dalam persembunyiannya di kota Bangkok pada tanggal 11 Juli tahun 2023. Tersangka kedua, wanita Jerman berusia 54 tahun yang bernama Petra Chris Grundgrave, bertindak sebagai umpan untuk memancing korban agar mau datang membicarakan bisnis jual beli villa, padahal semua bisnis itu cuma fake saja. Pada saat penangkapannya, Petra tidak mau berbicara sedikit pun dan bersikap arogan terhadap salah satu awak media. Pelaku lainnya bernama Zahro Karim Udin usia 27 tahun keturunan Pakistan yang sudah menjadi warga Thailand, berperan membantu mengangkat freezer serta menjaga freezer dalam perjalanan menuju rumah persembunyian dan mencari serta membeli alat potong gergaji besi di toko bersama Olaf, si otak dalang dalam kasus ini. Udin sempat buron selama 4 hari semenjak kasus ini mencuat dan dia ditangkap di Provinsi Kanchanaburi. Udin masih bersikap kooperatif terhadap kepolisian. Udin mengatakan kalau dia melakukan semua ini karena dalam tekanan Olaf. Dan Olaf juga sempat menodongkan senjata ke kepalanya bila Udin tidak membantu Olaf dalam melakukan aksi ini. Udin mengatakan pilihan hanya 2. Jika menolak akan metoy. Jika melakukan masih posisi aman. Udin juga memohon ke kepolisian Thailand jika dikurung nanti di dalam sel jangan disatukan dengan Olaf karena sudah pasti Olaf akan membunuhnya. Tersangka lain seorang pria warga Jerman yang namanya dirahasiakan oleh kepolisian, sebut saja namanya Enrico, juga ditangkap polisi karena terbukti ada mutasi uang sebesar 2 juta baht atau sekitar 900 juta rupiah ke rekening Enrico dari rekening korban. Dan Enrico mendapatkan komisi 10% atau sebesar 200.000 baht dalam nominal rupiah berarti 90 juta. Tapi Enrico membantah dia tidak melakukan eksekusi atas kematian Hans-Peter Mack, dia hanya menjadi penadah rekening saja karena tergiur akan persenan yang dijanjikan oleh Olaf, si pelaku utama dalam kasus ini. Tersangka lainnya seorang wanita disabilitas berkewarganegaraan Jerman yang bernama Nicole, dialah yang mengizinkan rumah sewanya untuk dijadikan tempat penyimpanan freezer atas tubuh Hans-Peter Mack. Diketahui juga Nicole dan pasangannya yang sesama orang Jerman telah menyewa dan menempati rumah itu selama 3 bulan lamanya. Di waktu penggerebekan, Nicole berada di pekarangan belakang rumah dan sempat berusaha bundir, tetapi aksi itu sempat diketahui polisi dan berhasil diselamatkan oleh petugas untuk mempertanggungjawabkan atas aksi kejahatannya. Dan ada juga 2 pria asing lainnya yang diamankan kepolisian serta menyembunyikan identitas mereka karena ditemukan mutasi masing-masing sebesar 500.000 baht ke rekening mereka berdua, yang mana mutasi saldo itu berasal dari rekening korban Hans-Peter Mack. Setelah menjadi buronan selama 2 hari dan tertangkap, Olaf tidak berbicara sepatah kata pun di ruang kepolisian. Dia menunjuk Matthew, rekan sejawat, yang sama-sama berasal dari Jerman, sebagai pengacara dan juru bicara selama Olaf di kantor kepolisian. Di depan awak media, Mr. Matthew sebagai pengacara mengungkapkan pembicaraan Olaf terhadap dirinya mengenai kasus ini bahwa dia tidak berniat untuk menghabisi Hans-Peter Mack. Matthew mengatakan kalau korban memiliki hutang dan tidak mau membayar, makanya dia menggertak korban dengan tujuan agar korban takut dan langsung membayar lunas masalah utang piutang di antara Olaf dan Hans. Tapi ternyata Hans-Peter Mack terkena serangan jantung dan metong. Karena bingung dan panik, makanya mereka menyembunyikan tubuh korban dan berusaha untuk membuang tubuh korban dengan cara memoongnya menjadi beberapa bagian agar mudah untuk dibuang ke laut dan tidak menjadi tersangka apabila tubuh Hans-Peter Mack hilang dan tidak bisa ditemukan lagi.
Pada tanggal 4 Juli tahun 2023, Hans-Peter Mac izin pamit dengan istrinya Piraya Bunmak untuk menemui klien. Dalam pembicaraan bisnis, mau menjual villa milik Hans-Peter Mac kepada calon pembeli seorang wanita Jerman yang bernama Petra Chris Grundgraf. Antara Hans dan Petra sudah janjian di salah satu kafe, dan di rekaman CCTV kafe inilah Hans-Peter Mac terakhir terlihat hidup. Lalu setelah itu mobil Petra dan Hans terlihat di CCTV saling beriringan di jalan raya. Hingga terakhir mobil Hans tertangkap kamera CCTV, parkir di salah satu kondominium di daerah Nongpru pada tanggal 4 Juli malam. Dipastikan di kondominium itulah jasad Hans-Peter Mac, dihabisi oleh Olaf Thorsten Brinkmann. Lalu tanggal 5 Juli terlihat di CCTV, mobil Olaf dan Petra beriringan sambil membawa freezer. Dan tampak jelas juga di CCTV jalan lainnya, ada Zahro Karim Udin, alias Udin yang berada di samping freezer, dengan mobil pick-up milik Olaf yang sedang melaju di jalan raya. Dan mobil Olaf pun menuju pemukiman kawasan elit yaitu rumah sewaan dari teman mereka yang bernama Nicole. Jasad Hans-Peter Mac sengaja dibekukan terlebih dahulu biar mudah untuk dibagi menjadi 13 bagian dan darah tidak berceceran kemana-mana. Sambil menunggu waktu, setelah selesai memotong, Olaf menyuruh Udin untuk memarkirkan kapal di pinggir perairan pantai. Tapi ternyata kapal bermasalah dan tidak bisa diparkir di area pesisiran. Ternyata aksi mereka sudah bisa terbaca di tanggal 9 Juli tahun 2023. Dimulai dari penemuan mobil Hans yang parkir di kondominium dan di dalam mobil Hans terdapat aroma pembersih kimia yang sangat kuat. Dari sinilah polisi mulai mencurigai. Pasti ada sesuatu telah terjadi kepada Hans-Peter Mac. Menurut Wakil Kepala Polisi Nasional Thailand yaitu Jenderal Surachet Hakpan, mengungkapkan di depan media, pada tanggal 15 Juli tahun 2023, bahwa keluarga Hans-Peter Mac menuntut para pelaku untuk mendapatkan hukuman yang berat. Dan Jenderal Surachet Hakpan memastikan bahwa otak pelaku kejahatan yaitu Olaf Thorsten Brinkmann alias Olaf berpotensi menghadapi hukuman metoy. Karena sudah termasuk ke dalam pembunuhan berencana dengan cara ke toko membeli gergaji besi. Dan memetong tubuh korban menjadi 13 bagian itu sangat luar biasa sadis sekali. Walaupun Olaf menyangkal bahwa semua itu hanya kecelakaan semata, bahwa korban mengalami serangan jantung dan mereka panik lalu melakukan hal tersebut. Untuk Petra pelaku wanita yang memancing korban untuk datang dipastikan mendapatkan dakwaan yang lebih rendah dari Olaf. Tapi Petra juga ditambahi lagi hukumannya karena menyalahkan kunjungan visa pensiunnya di Thailand. Untuk tersangka Zahro Karim Udin alias Udin karena bersikap kooperatif hukuman masih diproses. Untuk Nicole walaupun hanya tangan kanan Olaf tidak ikut mengeksekusi korban tetap dikenakan hukuman. Walau belum bisa resmi dikeluarkan hukuman untuk Nicole sudah dipastikan mendapatkan hukuman karena ikut andil dalam menyimpan jasad korban. Walaupun Nicole menyangkal dia hanya tahu dititipi freezer, tapi tidak tahu isi di dalam freezer tersebut. Dan untuk ketiga pria Jerman lainnya walaupun hanya penada saldo dari rekening korban juga tetap mendapatkan hukuman. Dikutip dari beberapa laman media online di Thailand, Polisi Jenderal Surachet Hakpan mengatakan bahwa Olaf dan Petra memang warga bermasalah di negaranya. Olaf sering masuk keluar penjara di Jerman. Dan untuk Petra terakhir berurusan dengan kepolisian di Jerman karena pernah melakukan kasus penipuan agensi entertain di Jerman. Sebelum Petra masuk ke Thailand menggunakan visa pensiunnya. Dan untuk korban Hans-Peter Mac sendiri juga pernah bermasalah dengan kepolisian Thailand di tahun 2018 sebelum menikah dengan istrinya Piraya Bunmak. Hans ditangkap karena terlibat dalam prostitusi online anak di bawah umur. Di waktu penangkapannya di tahun 2018 Hans sedang terciduk dengan dua remaja perempuan, yang masing-masing berusia 15 tahun dan 17 tahun.
Hans-Peter Mac sempat masuk sel tahanan karena masalah ini dan entah bagaimana bisa bebas, tidak ada satu media online yang membahasnya. Karena semenjak peristiwa itu setelah menikah dengan Piraya Bunmak, Hans-Peter Mac tidak pernah lagi berurusan dengan kepolisian di Thailand. Untuk masa lalu Hans-Peter Mac tidak usah kita libatkan lagi dalam kasus ini. Karena di kasus ini Hans merupakan korban bukan pelaku. Begitu kata Sang Jenderal Surachet Hak Pan.